Selamat pagi ya anak-anak. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Semangat ya? Sudah siap belajar hari ini anak-anak? Jadi hari ini kita akan belajar tentang eksponensial seperti kemarin. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta ke Stefanus, silakan pimpin berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran ini, mari kita berdoa untuk agama secara masing-masing. Doa, mulai. Oke, terima kasih Stefanus. Oke ya, Bapak absen dahulu biar kita tahu siapa yang hadir dan tidak hadir hari ini. Dari Andriki. Hadir Pak. Hadir. Oke. Retno. Hadir Pak. Oke. Kemudian Rosa. Hadir Pak. Hadir. Resa. Hadir Pak. Hadir. Kemudian Okta. Ada Pak. Nah. Mirna. Hadir Pak. Justin. Hadir Pak. Stefanus. Hadir Pak. Oke. Joshua. Hadir Pak. Marlinda. Hadir. Oh, sakit yang kemarin ada ya? Sempat pingsan ya? Oke, ingat anak-anak harus tetap dijaga kesehatannya. Belajarnya penting, tapi kesehatan juga sangat penting. Tolong dijaga. Ya Pak. Oke, di sini Bapak akan menampilkan PowerPoint. Kita akan belajar tentang eksponensial. Ya? Ya Pak. Jadi kita belajar tentang eksponensial. Apa yang dipelajari eksponensial pada hari ini? Nah, materi prasyaratnya yang pertama. Materi prasyarat pada hari ini apa sebelum kita belajar eksponensial? Itu tentang sifat-sifat perpangkatan. Oke? Masih ingat anak-anak tentang sifat-sifat perpangkatan? Masih. Kalau begitu Bapak coba tanya Okta, coba kalau A pangkat N dikali dengan A pangkat N hasilnya sama dengan A pangkat N ditambah N. ya betul. Berarti kalau pangkat dikalikan diapakan hasilnya? Dijumlahkan. Ditambah. Kalau Intan, kalau A pangkat N dibagi A pangkat N hasilnya? Ya, betul. Tepuk tangan untuk Intan. Jadi seperti itu. Kalau pangkat dibagi hasilnya dikurang. Coba Joshua, kayaknya melamun, jangan terlalu terpesona dengan Bapak. Iya. Kalau A pangkat N dipangkatkan N, hasilnya apa Joshua? Hasilnya A pangkat N. Siapa? Nah, karena terlalu melamun terus. Coba Justin, kalau A pangkat N dipangkatkan N. A pangkat N kali N. Iya, dikali Joshua. Jangan terlalu terpesona dengan Bapak. Ya. Jadi kalau pangkat dipangkatkan, hasilnya diapakan anak-anak? Dikali. Itu tadi tentang materi prasyarat pada hari ini. Jadi sebelum kita belajar lebih lanjut, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu apa. Tujuan yang pertama, coba. Tujuan yang pertama yaitu minta tolong ke Bella. Positif menyederhanakan ekspresi pangkat. Ya, jadi siswa mampu menerapkan sifat-sifat bilangan bulat positif untuk menyederhanakan ekspresi pangkat. Coba Mbak Retno untuk tujuan berikutnya. Siswa mampu menyatakan bilangan rasional ke dalam bentuk pangkat bilangan negatif. Oke, yang ketiga coba Resa. Bilangan akar ke dalam bentuk pangkat terjangkau.
Oke, seperti itu ya tujuan pembelajaran kita. Habis itu kita lanjut ke langkah-langkah pembelajaran. Nah, yang pertama model pembelajaran yang kita gunakan adalah problem based learning. Seperti kemarin pembelajaran yang berbasis apa anak-anak? Berbasis masalah. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Yes. Semangat. Nah, jadi model pembelajaran kita berbasis apa? Masalah. Oke, berikutnya. Kemudian kita akan menggunakan metode ceramah, diskusi, demonstrasi, dan game. Oke. Yang ketiga, pendekatan yang kita lakukan adalah menggunakan pendekatan TPACK. Ya, TPACK, teknological, pedagogical, dan content knowledge. Asesmen yang dilakukan adalah diagnostik dan formatif. Diagnostik seperti tadi Bapak tanya-tanya tadi ya di awal. Siapa yang tadi yang menjawab? Coba angkat tangan. Yang waktu saya tanya materi prasyarat tadi. Yang berhasil Joshua, Intan, siapa lagi tadi? Okta, ya. Masih ingat ya? Masih. Berikutnya formatif, itu ada penilaian kinerja dan penilaian sikap. Berikutnya, sebelum Bapak lanjutkan, ada yang bertanya enggak? Oh ya, silakan Okta. Bagaimana penerapan eksponensial dalam kehidupan? Oh, jadi penerapannya dalam kehidupan ya. Ini sama contoh judul di depan. Apa contoh nyata penerapan eksponensial? Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan sebuah video. Kita coba tonton bersama-sama ya anak-anak. Video tentang penerapan eksponensial dalam bidang investasi atau keuangan. Coba kita tonton. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan media matematika. Kita akan belajar fungsi eksponen melalui bisnis properti. Mr. Marpau adalah seorang bisnismen. Ia ingin membelikan istrinya villa pinggir pantai dan liburan. Setelah menentukan pilihan, ia juga mencari tahu prospek investasi ini. Berdasarkan informasi dan analisis dari asistennya, sekarang harga properti ini $1 juta. Harganya akan terus meningkat mengikuti fungsi FT sama dengan 1 juta dikali 1,2 pangkat T setelah T tahun dalam satuan dolar. Sekarang harga properti ini $1 juta. Harganya akan terus meningkat mengikuti fungsi FT sama dengan 1 juta dikali 1,2 pangkat T setelah T tahun dalam satuan dolar. Mr. Marpau ingin tahu seberapa menguntungkan investasi ini. Kemudian ia melakukan perhitungan untuk mengetahui nilai properti ini 5 tahun kemudian. Untuk T sama dengan 5, kita substitusikan ke dalam fungsi harga properti sehingga menjadi F5 sama dengan 1 juta dikali 1,2 pangkat 5. Lalu kita rapikan sedikit dan selesai. Kita dapatkan harga $2.488.320. Wah, lumayan juga ya. Hanya dalam kurun waktu 5 tahun saja, harganya bisa menjadi lebih dari 2 kali lipatnya. Karena cukup menguntungkan, sepertinya Mr. Marpau putuskan untuk membeli
villa ini. Semoga liburannya menyenangkan ya. Jika kamu menyukai video ini, silakan like, share, dan subscribe. Nah, itu tadi anak-anak ya, tentang penerapan eksponensial terhadap investasi. Jadi eksponensial itu ternyata di kehidupan itu dapat digunakan dalam menghitung sebuah investasi keuangan. Contohnya tadi adalah pembelian apa? Properti, seperti itu. Coba kalau Justin, dari tadi video tadi yang semula 1 juta kira-kira menaik jadi berapa juta tadi? 2 juta lebih ya. Selama berapa tahun tadi? 5, Pak. Selama 5 tahun ya. Itu kalau kita banyak uangnya, misalkan uang ya dalam jumlah yang besar, kalau kita harus hitung secara manual penulisannya, itu akan kesulitan. Nah, adanya eksponen itu akan mempermudah kita dalam kegiatan penghitungan seperti itu tadi. Itu contoh sederhananya seperti itu. Ya. Jadi menurut kalian kira-kira penting tidak belajar eksponen? Penting. Ya, pentingnya anak-anak ya. Jadi eksponen itu ternyata sangat penting dalam kehidupan. Oke, sekarang coba ada kertas HVS nggak di depan kalian? Coba digunakan. Hari ini kita akan coba mendemonstrasikan anak-anak ya tentang salah satu penggunaan eksponensial. Oke? Sudah pegang kertas semua masing-masing anak-anak? Sudah. Oke. Ini ada 1 lembar kertas. Ya, misalkan 1 lembar kertas ini adalah tebalnya 1 cm. Ya, 1 mili, anggaplah 1 mili ya. Kalau 1 mili, ini 1 lembar. Kalau kita lipat, nah sekarang coba kita lipat bersama-sama. Oke, sudah dilipat. Kira-kira tebalnya jadi berapa? 2. Jadi 2 mili. Bisa dimengerti? Ini dilipat berapa tadi? 1. Kalau kita lipat untuk yang kedua kalinya, nah kira-kira jadi berapa tebalnya? 4 mili. Berarti 2 kemudian 4. Kalau kita lipat untuk yang ketiga kalinya, berapa tebalnya? 8. Nah dari 2, 4, 8. Itu hubungannya kira-kira dikalikan berapa itu? Berapa kali lipatnya? Berapa? 2 kali ini. Berarti bisa kita simpulkan, dapat kita rumuskan, yaitu bahwa cara menghitungnya adalah 1 kali 2 pangkat n. Kenapa kok 1 di sini? Karena dia apa? Kenapa 1 di sini? Karena kertasnya cuma 1 lembar. Kalau dia 3 lembar, berarti rumusnya jadi 3 kali 2 pangkat n. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti. Oke, itu contoh demonstrasi peluruhan atom itu seperti itu. Dia akan semakin bertambah banyak. Nah, bom sudah yang memuat di situ itu tempatnya tidak lagi cukup karena dia meluruh terus sehingga dia meledak. Prosesnya seperti itu. Dia berlipat-lipat ganda setiap saatnya. Oke, ini Bapak juga sudah menyiapkan sebuah video tentang permasalahan yang ada dalam kehidupan tentang eksponensial. Kita tonton bersama-sama anak-anak ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini yaitu aplikasi eksponensial dalam kehidupan. Nah, pada materi ini kita akan sering berjumpa bentuk soal cerita yang melibatkan eksponensial, dan mungkin kasus pada soal cerita tersebut adalah kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita mulai ya. Yang pertama yaitu mengenai pertumbuhan hewan dan bakteri. Contoh soal, populasi kelinci pada suatu pulau 3 kali lipat setiap setengah tahun.
Dan fungsinya bisa dimodelkan sebagai X sama dengan 10 dikali 3 pangkat X. Dan X adalah rasio lama waktu terhadap periode setengah tahun. Pertanyaan pertama, berapa jumlah kelinci mula-mula? Selanjutnya, berapa jumlah kelinci setelah 3 tahun? Nah, ciri khas apa? Jadi, ketika kita menyelesaikan soal, kita hanya memanfaatkan fungsi yang ada di soal. Oke, kita coba selesaikan. Yang pertama dulu, yaitu jumlah kelinci mula-mula. Kita cari dulu X-nya. Nah, kalau jumlah kelinci mula-mula, artinya waktunya belum berjalan, kan? Nah, ketika waktunya belum berjalan, berarti waktunya masih 0 tahun di sini. Karena belum berjalan, masih pada awal mula-mula. Nah, lihat di sini periodenya setengah tahun, sehingga X-nya adalah 0 tahun dibagi periodenya 1/2. Nah, 1/2 ini pembagian 2 ini kalau pindah ke atas jadi perkalian, jadi 0 dikali 2 hasilnya 0, jadi 0 tahun. Kita masukkan ke rumus X sama dengan 10 dikali 3 pangkat X. X-nya 0 kan tadi, berarti X-nya kita ganti dengan 0. Nah, 3 pangkat 0 hasilnya 1. 1 dikali 10 hasilnya 10. Jadi jumlah kelinci mula-mula adalah 10 kelinci. Kita masuk ke contoh soal yang kedua, pembahasan yang kedua untuk soal yang kedua, yaitu jumlah kelinci setelah 3 tahun. Oke, kita cari dulu X-nya. 3 tahun ya, berarti 3 dibagi setengah. Nah, kenapa harus dibagi setengah? Karena periodenya setengah tahun. Nah, kalau dia di sini dijelaskan bahwa lamanya waktu terhadap periode 1 tahun, berarti 3 dibagi 1. Nah, kalau dia periodenya 2 tahun, berarti 3 dibagi 2. Paham ya? Oke, sama seperti tadi, 1/2, 2-nya kalau pindah ke atas jadi perkalian, 3 dikali 2 hasilnya 6, jadi 6 tahun. Berarti X-nya 6 tahun. Oke, kita ganti dengan 6. 3 pangkat 6 hasilnya 729. Ini kalau kita kalikan dengan 10 hasilnya 7290. Jadi jumlah kelinci setelah 3 tahun adalah 7290 kelinci. Banyak ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi contoh penerapan dalam bidang geologi. Jadi yang disebutkan tadi ada yang namanya fungsi eksponensial. Jadi dalam kehidupan itu eksponen itu berdiri dalam namanya fungsi eksponensial. Kalau ini berarti fungsi eksponensialnya yang mana? Mana? 1 kali 2 pangkat n. Yang mana anak? 1 kali 2 pangkat n. Ya. Itu merupakan fungsi eksponensial. Maksudnya fungsi eksponensial itu apa? Dia itu kayak rumus dasarnya. Fungsi eksponensialnya 1 kali 2 pangkat n. Ketika n ini menunjukkan adalah jumlah lipatan atau waktunya peluruan, peluruan ketiga berarti jadinya seperti apa hasilnya? Peluruan ketiga jadinya 1 dikali, ayo masa 3 berapa? 2 pangkat 3. Paham? Kalau 4 berarti bagaimana? 1 kali 2 pangkat 4. 2 pangkat 3 berapa anak? 6. Ayo, masa berapa? 8. 1 kali berapa berarti kalau ini? Dikali berapa? Yang semangat berapa? 8. Untuk perasaan bapaknya yang semangat. Semangat lagi. Baik. Luar biasa. Oke. Masih semangat semua ya? 8 dari mana? 2 kali 3. 1 kali 8 berapa? 8. Itu contoh penggunaan fungsi eksponensial. Oke, Bapak sudah
sebarkan kemarin ya anak-anak, bagikan LKPD dan bahan ajar melalui HP yang berdasarkan aplikasi. Coba dikeluarkan HP-nya, disiapkan, dibuka coba aplikasinya, LKPD-nya ya anak-anak. Ya Pak. Sudah dilihat aplikasinya, sudah dibuka, coba. Nah, aplikasinya ya anak-anak. Coba dilihat aplikasinya, dibuka, sudah lihat. Nah, ada bahan ajarnya di situ, coba dilihat sampai di bahan ajar, coba. Ada bahan ajarnya? Nah, tentang eksponensial. Nah, di situ ada bahan ajar dan ada LKPD ya anak-anak. Sekarang coba dibuka LKPD-nya di aplikasi tersebut. Kemudian Bapak sudah membentuk kelompok. Nanti LKPD itu akan kita kerjakan secara berkelompok. Masih ingat kelompoknya yang kemarin? Masih, Pak. Oke, berarti silakan berkelompok sesuai kelompoknya yang kemarin. Nah, ada berapa kelompok kemarin? 4. Ada 4 kelompok. Silakan berkelompok. Kelompok 1, coba angkat tangan kelompok 1. Ya, kelompok 2. Oke. Kelompok 3. Mana kelompok 3? Waduh. Berapa anggotanya? Oh ini, Desa. Berapa kelompok 3? Coba angkat tangan. Kelompok 3. Oke, kelompok 4. Oke. Ya, silahkan dibuka LKPD-nya, kemudian didiskusikan ya anak-anak, LKPD-nya dikerjakan. Kalau ada kesulitan silakan bertanya. Setelah nanti selesai mengerjakan LKPD, Bapak kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Nanti kita akan lanjut quiz atau game nanti ya. Nanti Bapak sudah siapkan di depan, itu ada namanya papan ketercapaian namanya nanti. Kita akan bermain game. Bapak juga sudah menyediakan hadiah nanti buat kelompok yang menang. Jadi semangat ya. Oke? Sekarang silakan coba dikerjakan, didiskusikan dengan anggota kelompoknya, LKPD-nya. Silakan. Nanti kalau ada yang bingung, ya ada yang di lembaran, ya. Oke? Tanya? Gimana ini? Nah, kalau yang ini di sini. Berarti ada pangkat karena di suatu pangkat. Nah, di sini kenapa pada 50? Kalau ini dia di berapa kali? Tidak dikasih tahu. Berarti kalau segala sesuatu yang tidak tahu dalam matematika disebutkan dengan dia kan kenapa kok dan tas sekolah, karena dia ini tempatnya buku itu ada di tas. Berarti secara tidak langsung tas dan buku ini nanti ketebalannya tidak sama. Yang sampai bukunya tidak masuk di tas. Makanya nanti ukurannya itu sebenarnya sama, cukup satu saja. Kamu masih sudah tas sama buku. Ya, jadi kita akan buat buku itu. Ya, kalau bisa hasilnya. Ya, 1, 2, 4, 8, 1. Oke, bisa dimengerti ya? Jadi ceritanya seperti itu. Oke, gimana? Ada yang tanya? Gimana? Ya. Ya. Bapak tanya, kenapa di sini 50? 50. Kalau di sini, kenapa kamu isi 50? Ada nggak di sini dibagi 50 kali?
Enggak ada. Berarti kalau dalam matematika tahu enggak dilipat berapa kali di sini? Daripada enggak tahu. Kalau dalam matematika segala sesuatu yang tidak tahu itu disebut n. Berarti nanti jadinya bagaimana rumusnya berarti? Nah, pintarnya luar biasa. Oke, ada lagi yang bertanya? Oh, kelompok 3. Oke, gimana? Ya. Betul. Ada bagian betul. Bukan 2 cm atau 2 ketebalannya 2. Ya. 8 bagian betul dan seterusnya sehingga jadi 1 kali 2 pangkat n. Ya, betul. Ngerti? Ini kenapa kok 50 pangkatnya? Sampai 50. Nah, kalau di sini apa yang membedakan kenapa dia di sini n? Karena apa? Tahu enggak berapa kali ini dilipatnya? Kan ketebalan bukunya tuh Ketebalan bukunya berapa? 700. jadi dikali 2 pangkat n kan kita Kenapa? nggak tahu bilangannya. Nggak tahu bilangannya. Makanya Iya, makanya dia disebut variabel. Ya, dia bisa berubah-ubah, bisa jadi 50, bisa jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau sudah ditentukan kayak gini, 50 namanya konstanta. Ya, konstanta itu angka yang tetap. 50 ya 50 gitu. Kalau n ini bisa berubah, dia variabel itu berubah-ubah, namanya. Dia bisa berubah jadi 1, 2, 3 dan seterusnya, tergantung permintaan dari soal. Nah, ini disebutnya namanya fungsi eksponensial. Oke? Oke, teman-teman, waktunya sudah habis. Kita ke permainan anak-anak. Nah, jadi begini, nanti Bapak jelaskan aturan permainannya terlebih dahulu. Nanti Bapak sediakan nanti di sini misalkan ada 4 soal di sini ya. Ada 4 soal. Nanti perwakilan kelompok masing-masing maju 1 orang untuk memilih. Nah, nanti kalau sudah dibawa kembali dikerjakan. Kalau betul berarti misalkan kelompok 4, nah, dia ngambil soal nomor 2. Betul berarti 9 itu adalah kelompok yang menjadi pemenang. Tapi ketika mengerjakan soal dan salah, dia akan mundur 1 nomor ke belakangnya. Dikerjakan soal. Kita coba ya, silakan perwakilan kelompoknya maju ke depan. Nah, yang mana? Nah, oke. Oke, kita mulai dari kelompok. Coba kelompok 1. Nomor berapa di situ? Nomor 3. Kami kelompok 2, Pak. Kelompok 1 nomor berapa? Nomor 1. Kelompok 2 nomor 3. Nomor 3. Kelompok 2 yang warna biru ya orangnya. Nah, kelompok 3 nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4. Kelompok 4 nomor 2. Oke. Waktu mengerjakan adalah 5 menit. Dimulai dari sekarang. Ya, entah orangnya. Orangnya di situ kan warna merah kalian. Sudah? Jawabnya di mana, Pak? Nah, ini kelompok 1. Di buku. Di buku boleh, di lembaran juga boleh. Bikin di 9. 2 dikali 3. 63.
Kalau merasa sudah selesai, bisa dikumpulkan ya. Untuk mengambil soal berikutnya. Tapi kalau salah Pak, Oke, nah, kita lihat yang ini ya. Ya, kelompok 4 betul. Nah, silakan dipilih. Lagi satu nomor. Sana mana? Oke. Pak, dapat makan Pak kumpulnya di sini Pak. Ya, tidak apa-apa. Ini Berarti kelompok 4 tadi nomor berapa? Awalnya. Yang warna apa awalnya tadi? Nomor berapa? abu-abu. Warna? Nomor yang 2 ya. Sekarang dapat nomor berapa di situ? Nomor 6. Berarti kelompok 2 berpindah ke nomor 6. Oke. Ya, tidak apa-apa. Coba lihat. Oke, betul. Nah, silakan pilih satu. Nomor berapa? Kelompok 3. Kelompok 3 tadi yang warna apa warnanya? 4 Pak. Nomor 4. Sekarang pindah nomor Pak, nomor berapa nih? nomor 8. Oke, woi. Melaju ke nomor 8. Jangan sampai salah ya. Coba. Kelompok 1 gimana? Belum. Kelompok 2 gimana? Kelompok 2? Ingat sifat-sifat perpangkatannya kemarin. Apa? Di situ bentuk apa sih? Akar. Kalau bentuk akar kemarin gimana? Adalah perpangkatan bentuk pecahan. Jadi bentuk pecahan. Ya. Dihitung yang di dalam akar dulu pangkatnya sama yang kayak tadi sifatnya. Baru dikali Pak. Baru dikalikan kan, dikali dan lain sebagainya. Yang dikalikan yang itu saja. Kenapa? Iya. Yang dihitung pangkatnya, ingat sifat perpangkatan kemarin yang sudah dipelajari. Ya. Bikin di buku. Nah, coba lihat. Oke, betul. Nah, silakan pilih. Nomor berapa yang mana? Yang panjang, yang pendek, yang panjang, yang pendek. Yang pendek. Nah, ini kertasnya. Nomor berapa? Nomor 5. Oke. Berpindah ke nomor 5. Oke lah, sudah bukan dikali pangkat, dikalikan. Ya. Ditambah. Kan sudah menghilangkan mustahil. Ini pangkat berapa kan namanya? Kalau dibagi pangkat ini dibagi siapa kan?
Pangkat dibagi diapakan anak-anak? Dikurang. Ingat-ingat dikurang dia jadi kurang. Ini dikurang atau ini ditambah. Oke, ini soal berikutnya bisa dikerjakan. Oke, 7 dikurang 5 betul, ini 5 berarti 3 dikurang 1 betul, 4 betul, 4/3, ya betul. Mantap. Oke, sekarang kelompok 4. Nah, sampai di garis finish kalau betul jawabannya dia akan melaju dan menjadi pemenang untuk permainan ini. Ya. Ingat sifat-sifat perpangkatannya kemarin. Apa di situ bentuk apa sih? Akar. Kalau bentuk akar kemarin gimana? Adalah perpangkatan bentuk pecahan. Jadi bentuk pecahan. Ya. Dihitung yang di dalam akar dulu pangkatnya sama kayak tadi sifatnya. Baru dikalikan. Bentar ya. Iya. Yang dihitung pangkatnya. Ya. Nah, coba. Nomor berapa? Nomor 5. Oke. Berpindah ke nomor 5. Sudah bukan dikali pangkat dikalikan. Kan sudah dibilang kan Dibagi diapakan? Maka dibagi diapakan anak-anak? Kurang, Pak. Ingat-ingat dikurang dia ini dikerjakan. Oke, 7 kurang 5 betul, 5 berarti 3 dikurang 1 betul, 4 betul, 4/3, ya betul. Mantap. Oke, sekarang kelompok 4. Nah, sampai di garis finish kalau betul jawabannya dia akan Berapa lama nih? posisi sementara yang mencapai hampir garis finish adalah kelompok 4. Pak, kalau dibagi apa pangkatnya dikurang enggak? Oke, ya sudah ya. Dua. Oh, sudah kelompok Ini apa? Sudah. di garis finish. Siapakah yang duluan? Apakah kelompok 2? Apakah kelompok? Oh, sudah selesai. Oke, 7 kurang 5 betul, 5 berarti 3 kurang 1 betul, 4 betul, 4/3, ya betul. Mantap.
di garis finish. Kalau betul jawabannya, dia akan melaju dan menjadi pemenang untuk permainan ini. Ya. Ya, betul. Oke, baik nih, soal nomor 9-nya coba dikerjakan. Posisi sementara yang mencapai hampir garis finish adalah kelompok 4. Kalau merasa sudah selesai, bisa dikumpulkan ya. Untuk mengambil soal berikutnya. Tapi kalau salah Pak, Oke, nah kita lihat yang ini ya. Oke, Pak, dapat kan Pak kumpulnya di sini, Pak. ya nggak apa-apa. Berarti kelompok 4 tadi nomor berapa awalnya? Yang warna apa awalnya tadi? Nomor warna? Nomor Pak, kalau dibagi Pak pangkatnya dikurang, Pak. Oke, saya bulan ya. Pak. kalau nggak ngerti bisa nanya. Hah? Kalau nggak ngerti bisa nanya. Bisa boleh. Oh, sudah kelompok 2 ya? Oke, betul untuk kelompok 2. Ini berikutnya ya, soal terakhir. Nah, disusul kelompok kedua. Dari tadi posisi di nomor berapa tadi kelompok 2? 5. Oke, melaju juga di ke angka 9. Baik. Ayo cepat-cepat. Kelompok 4 mau disusul sudah sama kelompok
2. Di garis finish. Siapakah yang duluan? Apakah kelompok 2? Apakah kelompok? Oh, sudah selesai. Mantap. Jadi jawabannya pada menit ke 10. Ya. Oke, kita simpan dulu. Urutan pertamanya selesai di kelompok kedua. Pertama ya. Kita lihat mana yang betul nanti. Hasilnya ini ya. Oke. Dia. Jadi ini tadi ini dikali pangkat dikali ini diapakan berarti? Ditambah berarti ya. Oke. Ya, betul. Oke. Nah ini soal nomor 9-nya, coba dikerjakan. Oh, aku tuh banyak aku capek jadi jangan kayak gini baru ditanya. Yang selesai pertama masih kelompok kedua. Waktu masih tersisa 3 menit lagi. Siapakah yang menyusul? Apakah akan selesai pada kelompok kedua pemenangnya, atau ada kelompok yang lain menyusul? Tadi jawaban dari kelompok 2 pada menit ke 10 bom itu akan meledak ya. Oke, berarti jawabannya dari kelompok 2 yaitu pada menit ke 10. Apakah kelompok lain akan memberikan jawaban yang lain ataukah sama? Waktu tersisa 2 menit lagi. Terserah, di buku bisa, di lembaran di situ juga bisa. Oke. Betul. Nah, soal terakhirnya mana soal nomor terakhir? Bentar. Oh, sudah habis, bentar. Ini ya. Coba nanti dikerjakan, dikumpulkan secepatnya. Ayo, ini kelompok 1 tadi. Oh, tadi sudah bergerak ya. Woi, berkumpul sudah di garis finish semuanya, 3 kelompok. Ya. Dari kelompok jadi jawabannya pada menit ke 11. Oh iya, berbeda berarti ya dengan kelompok kedua. Oke, ya silakan. Saya simpan dulu. Ini jawaban kelompok 2. Ini kelompok
3. Kelompok 3-nya jawabannya pada menit ke 11. Oke, nanti kita buktikan siapa yang benar. Oke. Ada yang mengejar lagi? Waktu tinggal 1 menit lagi. Pada menit ke 11 jawaban kelompok 3, jawaban kelompok 2 pada menit ke 10. Berapakah jawaban kelompok 4 pada menit ke berapa? Nah, pada menit ke berapa menurut kelompok 1 kira-kira? Bapak hitung mundur dari 15, waktu 15 detik lagi. 15, 14, 13, 12. Jadi pada menit ke berapa? Pada menit ke 4. Oke, Bapak simpan jawabannya. Nah, kelompok 4 menjawab pada menit ke 4. Woi, selesai juga. Mantap. Jadi pada menit ke berapa? Pada menit kedua. Oke. Kelompok 1 menjawab pada menit kedua. Semuanya sudah di garis finish ya. Oke. Jadi sebuah bom atom akan meledak jika wadah berisi berisi atom yang meluru sudah tidak dapat lagi menampungnya. Jika sebuah bom atom yang berukuran 32 cm berisi 10 atom uranium yang berukuran 0,1 kali 10 pangkat min 2 dan meluru 2 kali lipatnya setiap menit. Kira-kira pada menit keberapa bom tersebut akan meledak? Jawaban yang benar adalah dari kelompok 2. Jawabannya adalah pada menit ke 10. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Tepuk tangan. Good job. Good job. Good job. Oke. Selamat untuk kelompok 2. Oke, kita lanjutkan presentasi kelompok. Nah, silakan maju membawa LKPD yang sudah dikerjakan tadi kemudian dibacakan. Oke? Ya, silakan. Dari kelompok mana dulu? Kelompok 2. Kelompok 2, silakan maju kelompok 2. Paling duluan kan? Ya, di sebelah sini, samping sini. Oke ya, waktu presentasi Bapak berikan masing-masing 5 menit. Selamat pagi teman-teman. Saya akan menampilkan hasil. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Saya Oktaviani dan ini Intan dari Agrator. Kita akan membacakan hasil kerja. Materi eksponen. Mereka baru saja selesai membaca buku fisika setebal 700 halaman. Buku fisika itu disimpannya di tas sekolah. Pandangannya jatuh pada sebuah kertas. Dia perkirakan tebal kertas itu 1 mm. Dia tampak bicara sendiri. Jika kertas seperti itu ada sebanyak 10.000 lembar, tumpukan kertas itu tingginya melampaui tinggi buku. Sekarang tampak Rico sedang melipat lembar kertas itu sekali lagi. Dia melipatnya lagi dan seterusnya.
2 pangkat N sama dengan 2 pangkat N. Oke, demikian tadi presentasi dari kelompok 2. Berikan tepuk good job. Good job. Good job. Good job. Good job. Oke, ada yang bertanya anak-anak kepada kelompok 2 yang berkaitan presentasi mereka? Kelompok siapa? Kelompok 1? Ya, silakan. Mau bertanya apa dari kelompok 1 kepada kelompok 2? Apakah sama penulisan ilmiah dengan eksponen? Nah, kira-kira apakah sama penulisan ilmiah dengan eksponen itu? Silakan. Persamaan maupun persamaan sehingga dapat berintegrasi dengan materi pelajaran lain. Ya, jadi kesimpulannya sama tidak? Sama ya. Apakah sama penulisan ilmiah dengan eksponen yang kalian? Ya, apakah sama? Berbeda. Berbeda. Ya, ternyata berbeda penulisan ilmiah itu dengan eksponen. Apa itu perbedaannya? Perbedaan penulisan ilmiah itu aturan menulis berpangkat yang benar, sedangkan eksponen lebih luas mencakup penulisan maupun operasi hitung di dalamnya. Ya, jadi perbedaannya adalah kalau penulisan ilmiah itu cuma cara menulisnya yang benar. Kalau eksponen itu tentang apa? Tentang operasi hitungnya. Oke, bisa dimengerti? Ada kelompok lain lagi yang bertanya? Oke? Bentuk sederhana dari 7 kali 4 X pangkat 3 yaitu 4 dan 6 dibagi 84 X yaitu 1 dan 4 sama dengan Ya. Oke, coba. Mau ada yang mau menjelaskan? ya ada Pak. Perlu dituliskan di papan kah atau nganu? Terus di papan. Coba ini nih penghapusnya kalau mau menuliskan di papan. Bisa duduk ya. Coba sediakan tempat duduk satu lagi bagi temannya yang menjelaskan. Satu kursi. Kelihatan nggak ini spidolnya kalau kurang jelas? Gimana? Ada kesulitan? Bisa ya? Bisa kan? Oke. Waktu tersisa 2 menit lagi untuk kegiatan presentasi dari kelompok 2 ya.
Sudah? Kelompok 2. Nah, silakan. Jadi jawabannya dari pertanyaan kelompok 3 apa jawabannya yang didapat? Ya, betul. Tepuk tangan buat kelompok 2. Oke ya. Demikian tadi presentasi dari kelompok 2. Silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih banyak. Kelompok berapa lagi yang mempresentasikan? Kelompok 1 dulu. Nah, coba silakan. Tanya yang satu. Oke. Kami membacakan salat terlebih dahulu. Riko baru saja selesai membaca buku fisika setebal 700 halaman. Buku fisika itu disimpannya di tas sekolah. Pandangannya jatuh pada selembar kertas. Dia perkirakan tebal kertas itu 1 mili. Dia tampak bicara sendiri. Jika kertas seperti itu ada sebanyak 10.000 lembar, tumpukan kertas itu tingginya melampaui tinggi rumahku. Sekarang tampak Riko sedang melipat selembar, dia melipatnya lagi dan seterusnya. Kalau Riko melipat kertas terus sampai 50 kali, berapa tebal lipatan kertas itu jadinya? Bagaimana kalau dibandingkan dengan ketebalan buku fisikanya? Tinggi tas sekolahnya atau tinggi dirinya sendiri sekira berapa tebal lipatan itu? Pertanyaannya adalah, berapa dugaan kalian tebal kertas yang dilipat sampai 50 kali itu? Jawaban kami yaitu 1 kali 2 pangkat 50. Yang kedua, berapakah perkiraan tinggi buku fisika dan tas sekolah Riko? Jawaban kami adalah 700 kali 2 pangkat N. Catatlah hasil perhitunganmu untuk tebal kertas sebelum dilipat. Setelah dilipat kedua kalinya, setelah dilipat ketiga kalinya, dan seterusnya. Berapa tebal kertas dilipatnya? Tebal kertas sebelum dilipat hanya 1 lembar. Setelah dilipat sekali menjadi 2 lembar. Setelah dilipat ketiga kalinya menjadi 4. Dan dilipat seterusnya menjadi banyak. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Tepuk good job. Good job. Oke. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Ya, silakan. Apakah eksponensial mempunyai cara penerapan lain Dengan menggunakan sifat-sifatnya. Ya, ada penerapannya, bisa dalam bentuk persamaan maupun pertidaksamaan, sehingga dapat berintegrasi dengan materi pelajaran lain. Oke, itu tadi ya. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya kita berikan tepuk gujok untuk mengantar mereka kembali ke duduk ke tempatnya. Tepuk gujok. Good job. Oke, silakan kelompok 3. Oke. Kami Kan aja ya, langsung ke permasalahannya saja. Apa permasalahan atau pertanyaan yang dihadapi di situ? Yang pertanyaan 3 tadi berapa kalau dilipat 50 kali itu berapa langsung? Nggak usah dibaca ceritanya. Ayo maju ke depan. Maju ke depan. Semangat pagi semuanya. Pagi. Luar biasa.
Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Rena. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Rasa Mawati. Bersama saya Mirnawati dan di sebelah Mirnawati adalah Dustin Christian. Kami akan mempresentasikan hasil kerjasama kami dari kelompok 3. Berapa dugaan kalian tebal kertas yang dilipat sampai 50 kali itu? Yaitu 1 kali 2 pangkat 50 sama dengan 2 pangkat 50. Dari mana dapat 2 pangkat 50? Dari 2 kali 2 dari 2 kali 2 sebanyak 50 kali. Berapakah perkiraan tinggi buku fisika dan tas sekolah Riko? 700 kali 2 pangkat N. Mengapa 700 kali 2 pangkat N? Karena tebal buku fisika sebanyak 700. Catatlah hasil perhitunganmu untuk tebal kertas sebelum dilipat. Setelah dilipat sekali, setelah dilipat 2 kali, setelah dilipat ketiga kalinya, dan seterusnya. Berapa tebal kertas itu tepatnya? Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Kira-kira kita berikan tepuk good job. Sebelum diakhiri, kira-kira ada yang mau bertanya anak-anak? Ada Pak. Oh ya, dari kelompok 1 silakan. Apa contoh bahwa peranan pentingnya eksponen misal dalam bidang kesehatan? Contoh, misalnya dosis suntikan vaksin adalah 0,0001 liter. Setiap orang yang akan diberikan kepada 45 juta orang, di mana akan dibagikan ke dalam 34 wilayah. Akan lebih mudah dihitung jika menggunakan eksponen 1 kali 10 min 6 kali 10 pangkat min 6 kali 4,5 kali 10 pangkat 6 dibagi 34. Dengan menerapkan sifat-sifat eksponen akan lebih mudah menghitungnya. Ya, jadi seperti itu, dia seperti yang Bapak katakan tadi, yaitu dia akan mempermudah atau mempersingkat dari hitungan yang begitu besar menjadi lebih sederhana. Ceritanya seperti itu. Oke, itu tadi presentasi dan penjelasan dari kelompok 3. Untuk mengantar kelompok 3 kembali ke tempat duduknya, mari kita berikan tepuk good job. Good job. Ya, silakan. Good job. Good job. Good job. Berikutnya yang terakhir bagi pamungkas kita, kelompok 4. Selamat siang teman-teman. Siap. Kami dari kelompok 4 ingin berpresentasi. Maka nama saya Yusuf. Sebelah saya Retno Ani. Retnowati. Santai. Oke. Aramela dan Stefanus. Oke. Silakan. Soalnya akan saya bacakan, yaitu berapa dugaan kalian tebal kertas yang dilipat sampai 50 kali itu dapat dirumuskan menjadi 1 kali 2 pangkat 50. Soal yang kedua adalah berapakah perkiraan tinggi buku fisika dan tas sekolah Riko, yaitu dapat dirumuskan menjadi 700 kali 2 pangkat N. Catatlah hasil perhitunganmu untuk tebal kertas sebelum dilipat. Setelah dilipat sekali, setelah dilipat kedua kalinya, setelah dilipat ketiga kalinya, dan seterusnya. Berapa tebal kertas itu tepatnya? Setelah dilipat sekali menjadi 1, dilipat 2 kali menjadi 2, dilipat ketiga kalinya menjadi 8, dan seterusnya dapat dirumuskan menjadi 1 kali 2 pangkat N. Oke. Tepuk good job. Good job.
Ada pertanyaan anak-anak untuk kelompok 4? Oh ya, silakan dari kelompok 2, woi. Silakan. Tanya. Akar 3, A pangkat 3, A pangkat 4, A. Kenapa kita nggak ingat? Dibagi A pangkat 2, A pangkat 5, A pangkat 2 itu. Oh ya, mau dijelaskan menggunakan papan tulis? Oh ya, silakan. Cari spidolnya yang nyala. Cari spidolnya yang nyala. Ini tadinya yang satu nggak tahu. Yang tanya habis. Harus bedakan mana tulisan pangkat, mana tulisan bilangan pokok ya. Bilangan pangkat posisi di atas, bilangan pokok posisi di bawah. Betul? Betul. Ya, seperti itu ya, bisa dimengerti. Ya, dia penerapan sifat perpangkatan dalam akar. Dia ada perpangkatan yang ada di dalam akar. Kalau akar kemarin jadi perpangkatan jadi pangkat apa? Pangkat apa? Pecahan kalau akar. Oke, tepuk gucuk. Job. Good job. Good job.
presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Kita juga sudah bermain game hari ini. Jadi ternyata kesimpulannya bahwa eksponen itu gimana dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi selama kegiatan pembelajaran tadi Bapak sudah merangkum melakukan penilaian. Di sini kelompok 1 baik dari kerjasama, diskusi dan lain sebagainya mendapatkan nilai 75. Tepuk tangan dulu. Untuk kelompok 2 berdasarkan penilaian Bapak mendapatkan nilai 80. Sedangkan kelompok 3 mendapatkan poin. Nanti berdasarkan penilaian kelompok terbaik dalam hari ini, kegiatan hari ini adalah kelompok 4. Tepuk tangan dulu. Dan kelompok terbaik hari ini kelompok berapa tadi? Kelompok 4 ya, silakan maju. Bapak berikan, jangan nilai seberapa harganya, hadiahnya, tapi penghargaannya anak-anak ya. Ini untuk kelompok pemenang kuisnya. Nah, silakan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Silakan. Nah, sekarang untuk kelompok 4, silakan. Nah, ini. Ya. Oke. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Kemudian untuk kelompok teraktif, nah antara kelompok 3 dan kelompok 1 siapakah pemenangnya? Kelompok 3. Anda bisa, oh ya perwakilan. Nah, oke. Ini hadiahnya ya. Oke, terima kasih. Oke, demikian. Ingat, tetap belajar, tetap semangat anak-anak, biar masa depan kita lebih cerah dan kita dapat memanfaatkan ilmu matematika dalam setiap kehidupan kita. Oke, kemudian sebelum kita mengakhiri kegiatan pada saat ini, Bapak ada yang Bapak mau tanyakan. Kira-kira dalam kegiatan pembelajaran ini menurut kalian menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Kira-kira apa saja yang kalian dapatkan tadi selama belajar? Coba, siapa yang mau menjawab? Angkat tangan. Yang kalian dapatkan, yang kalian ingat, yang dapat kalian pelajari tadi. Apa saja? Oh ya, silakan. Iya, sifat-sifat bilangan berpangkat. Kemudian iya, berdiskusi dengan kelompok. Apalagi? Bisa juga memahami sifat-sifat eksponen. Iya. Oke, itu dari Intan. Tepuk tangan dulu untuk Intan. Ada lagi? Apa kira-kira yang didapatkan? Siapa yang mau menjawab? Coba, angkat tangan. Ada? Selain Intan? Masa yang lainnya tidak dapat apa-apa selama pembelajaran? Nah, coba Reno, apa yang didapatkan selama pembelajaran tadi? Ya. Karena berkelompok di saling kerjasama. Ya. Dan belajar cerita. Oke. Tepuk tangan buat Reno. Oke, itu tadi yang didapatkan. Sekarang Bapak ingin tahu selama pembelajaran tadi apa kesulitan yang kalian alami. Siapa ya? Kesulitannya di mana kira-kira? Coba Enrique, sulitnya apa kamu tadi belajar eksponen tadi? Dalam hitungnya Pak. Oh, Tanpa dijelaskan kan kayak rasanya susah gitu. begitu ya. Jadi kesulitannya penjelasannya harusnya lebih rinci lagi begitu ya. Biar mudah menghitungnya begitu. Oke, tepuk tangan untuk Enrique. Nanti kedepannya Bapak akan memberikan gambaran atau penjelasan di depan dahulu sebelum ke pemateri lagi. Jadi karena kita tadi berbasis masalah, jadi sebenarnya kita yang mencari
mencari penyelesaian dari sebuah masalah. Jadi Bapak sebenarnya, makanya Bapak tidak terlalu berperan penting di situ. Bapak cuma membimbing. Jadi seperti kalian yang lebih aktif mencari informasi dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya anak-anak ya. Itu refleksi yang kita lakukan pada siang hari ini tentang kegiatan pembelajaran. Oke, besok kita akan ke persamaan logaritma. Jadi setelah eksponen kita akan belajar tentang logaritma nanti. Ya, di situ nanti ada persamaan eksponensial dan lain sebagainya. Kemudian ke logaritma. Tolong materi yang sudah Bapak sampaikan itu dipelajari biar nanti ketika kita menginjakkan ke materi berikutnya kalian sudah siap belajar. Oke ya anak-anak, tetap ingat, tetap jaga apa? Kesehatan. Jaga kesehatan dan selalu rajin Belajar. Oke, begitu kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini kita akhiri. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Kemudian sebelum kita akhiri, Bapak minta Okta mimpin doa kegiatan pada siang hari ini. Silakan Okta. Teman-teman, mari kita berdoa. Amin. Oke, terima kasih Okta. Tepuk tangan. Oke, untuk mengakhiri